Kecewa, Sinteyong sebut timnas Indonesia harusnya menang bukan imbang. Elkan Bagot cetak gol bunuh diri Gillingham FC versus Sutton. Tanggapan Sekjen PSSI dituding khianati Iwan Bule. Witan buang peluang emas, Sinteyong anggap belum beruntung. Indonesia versus Filipina janjikan kemenangan, Sinteyong minta supporter tak khawatir. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menyebut seharusnya timnya bisa mengalahkan Thailand bukan cuma imbang. Semestinya kami bisa mencetak gol begitu mendapatkan peluang. Andai begitu kami seharusnya menang alih-alih imbang, ujar Sinteyong usai pertandingan. Salah satu peluang yang paling kentara adalah percobaan Witan Sulaiman pada menit ke-39. Ketika itu, Witan yang berhasil merebut bola dari kiper di luar kotak penalti tidak berhasil mengarahkan bola ke dalam gawang yang sudah kosong. Bek asal Indonesia Elkan Bagot kembali mendapatkan kepercayaan untuk tampil sebagai starter saat Gillingham FC menghadapi Sutton di Leg 2, yakni pada Jumat 30 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Bagot membuat kesalahan dengan mencetak gol bunuh diri pada menit ke-43 yang membuat Gillingham FC tertinggal 0-1 di babak pertama. Performa Elkan Bagot yang dianggap kurang membuat pelatih Neil Harris menariknya keluar pada jeda babak tersebut. Elkan digantikan perannya oleh Michael Mandron. Berstatus sebagai tim tuan rumah membuat timnas Indonesia tampil gahar di awal babak pertama. Di menit ke-62 timnas Indonesia semakin berada di atas angin usai Thailand hanya bermain 10 orang. Sandra Wadahmit melakukan tackle keras ke arah lutut Sadil Ramdhani yang membuatnya harus dikenjar kartu merah. Di samping itu meski bermain dengan 10 orang, Thailand tetap menghasilkan gol lewat Sarah Yuyan pada menit ke-80. Kedua tim tak mampu menciptakan angka lagi dan kedudukan imbang 1-1 bertahan hingga akhir laga. Dengan hasil ini, timnas Indonesia gagal merebut puncak klasemen sementara grup A dan tetap berada di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin. Percobaan Witan Sulaiman pada menit ke-39 tidak berhasil mengarahkan bola ke dalam gawang yang sudah kosong. Meskipun demikian, Sinteyong tidak ingin menumpukan hasil imbang itu kepada individu pemain. Momen Witan itu dianggap Sinteyong sebagai sebuah ketidakberuntungan. Witan itu salah satu pemain dengan finishing terbaik di tim ini. Akan tetapi untuk berikutnya tidak ada alasan, wajib mencetak gol, kata Sinteyong usai laga. Hasil imbang lawan Thailand membuat Indonesia tetap berada di peringkat kedua grup A dengan 7 poin dari 3 laga. Sedangkan Thailand memuncaki klasemen juga dengan 7 poin dari 3 laga tetapi unggul selisih gol. Media Korea Selatan ikut menyoroti gagalnya Witan Sulaiman mencetak gol di depan gawang kosong ketika timnas Indonesia bertanding melawan Thailand. Bahkan media Korea Selatan mengasihani Sinteyong yang terlihat sangat kecewa. Sulit untuk tidak menyesali bahwa Indonesia mengalami situasi gagal mencetak gol. Bahkan pelatih Sinteyong pingsan di lapangan. Dia berlutut dan hanya menundukkan kepalanya. Tulis Net News di Sadar pada Jumat 30 Desember 2022. Gelandang timnas Indonesia Mark Locke menilai performa skuadnya lebih baik daripada Thailand saat kedua kesebelasan itu bertanding pada laga grup A Piala AFF 2022. Saya pikir hari ini kami lebih baik dan lebih kuat, ujar Locke selepas pertandingan. Menurut pesepak bola berusia 29 tahun itu, timnas Indonesia juga unggul dalam agresivitas dari Thailand. Bagi Locke, hal itu menunjukkan hal yang positif. Thailand terlihat tidak nyaman lagi bermain di Indonesia. Selain karena dukungan supporter yang meriah, kualitas timnas Indonesia juga menunjukkan perkembangan dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi saya percaya Indonesia masih berpeluang menjuarai Piala AFF tahun ini, kata Mark Locke. Gelandang timnas Indonesia Mark Locke mengakui para pemain tampil lebih jelek seusai Thailand mendapatkan kartu merah dan jumlah pemain lawan berkurang. Mark Locke mengakui bahwa skuad Garuda tampil lebih buruk meski unggul jumlah pemain. Kita tidak tahu ya kenapa main lebih jelek dari setelah mereka mendapatkan kartu merah, ujar Mark Locke dalam jumpa pers. Pemain Persib Bandung itu mengaku rasa capek membuat para pemain hilang fokus. Meski hasil kurang memuaskan, Mark Locke berterima kasih kepada para pemain yang telah bekerja keras hingga akhir. Bus yang ditumpangi skuad timnas Thailand diserang oknum supporter, yakni ketika menuju stadion utama Gelora Bung Karno. Akibat kejadian itu, kaca bus timnas Thailand pecah. Polisi turun tangan menyelidiki kasus tersebut.
Di samping itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan membenarkan peristiwa tersebut. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. Jadi benar adanya pelemparan itu, bus dilempar batu itu benar. Tapi polisi masih menyelidiki siapa pelakunya, kata Zulpan kepada wartawan Kamis 29 Desember 2022. Manajer Thailand Madampang tidak mempermasalahkan insiden bus klub Thailand yang diserang oleh oknum supporter timnas Indonesia. Buat saya itu tidak apa-apa, kami tetap bisa lewat juga. Saya tidak berpikir ini jadi masalah, kami baik-baik saja, kata Madampang. Sementara itu saat meninggalkan SUGBK bus Thailand terpantau sudah diganti, yang sebelumnya berwarna hijau menjadi warna biru. Di sisi lain, Madampang menambahkan sangat terkesan dengan antusiasme supporter timnas Indonesia yang begitu tinggi. Serangan oknum supporter timnas Indonesia terhadap bus yang ditumpangi skuad Thailand mengakibatkan kaca bus pecah. Untungnya tidak ada korban akibat insiden memalukan itu. Kita pun sama kalau away, pasti bisa saja diperlakukan seperti itu juga oleh negara lain atau lawan, kata Sintayong dalam konferensi pers usai pertandingan lawan Thailand. Di laga selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Filipina, yakni pada hari Senin 2 Januari 2023 yang akan digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila. Manajer Thailand Madampang mengaku terkesan dengan atmosfer dalam laga grup A Piala AFF 2022 kontra timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Madampang seusai pertandingan. Dalam duel timnas Indonesia versus Thailand ini dihadiri 49.985 supporter. Saya sangat menyukainya. Ini mengingatkan saya ketika saya menjadi manajer timnas Thailand di SEA Games 2021, kata Madampang. Lebih lanjut, Madampang tetap bersyukur atas hasil akhir Thailand yang bermain imbang 1-1 kontra timnas Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi buka suara usai dituding mengkhianati Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan bersama salah seorang EXO di tengah perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Isu liar itu pertama kali disampaikan pengamat sekaligus komentator sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel melalui kanal YouTube pribadinya Gocek Bung Towel pada Rabu 28 Desember 2022. Sekjen PSSI bersama salah satu EXO mengumpulkan para voters tanpa diketahui ketua umumnya, klaim Bung Towel. Bung Towel menyebut pertemuan Sekjen PSSI Yunus Nusi dengan salah satu EXO PSSI adalah untuk mengumpulkan suara demi mendukung calon ketua umum PSSI yang lain dalam agenda Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa pada awal tahun 2023. Yunus Nusi pun buka suara terkait tudingan tersebut dengan mengatakan tidak ingin banyak bicara dan memberikan panggung kepada Bung Towel. Saya tidak mau komentar dulu, intinya jangan kasih panggung ke Bung Towel, kata Yunus Nusi kepada awak media di SUGBK Kamis 29 Desember 2022. Timnas Indonesia gagal memetik poin penuh kala menjamu timnas Thailand pada pertandingan ketiga mereka. Polking mengatakan, masuknya Adisa Krayson di babak kedua menjadi kunci kemenangan timnya. Setelah kartu merah, kami memasukkan Adisa Krayson untuk menggantikan Terasil Dangda, guna menambah kesegaran dan kekuatan. Dia melakukan tugasnya sesuai rencana. Gol yang kami dapatkan berasal dari kerja Adisak. Dia melakukannya dengan baik, ucap Mano Polking. Alexander Polking menganggap insiden yang terjadi antara dirinya dengan gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand sebagai sebuah hal yang wajar. Itu situasi yang normal, wajar saja di sepak bola, ujar Mano Polking seusai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Marcelino terlibat perselisihan dengan Polking di pinggir lapangan. Saya mau memberikan bola kepada pemain saya dan dia mau melakukan hal yang sama, kata Polking. Meskipun demikian, pelatih timnas Indonesia Sintayong menganggap apa yang dilakukan Mano Polking terhadap Marcelino merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pelatih kepala. Pelatih timnas Indonesia Sintayong melontarkan kekesalannya melihat tingkah pelatih timnas Thailand Alexander Polking. Alexander Polking terlihat menghalangi pemain pengganti Indonesia Marcelino Ferdinand yang mencoba mengambil bola dalam situasi throw-in. Aksi tak suportif itu menurut Sintayong layak berbuah kartu merah. Sintayong menyebut yang dilakukan juru taktik Thailand itu mencoreng fair play. Pelatih Thailand melakukan hal yang tidak pantas dilakukan. Pelatih Thailand harusnya dapat kartu merah. Saya berpikir ini salah dan tidak fair play, kata Sintayong dalam jumpa pers. Gelandang sentral timnas Indonesia Mark Locke kecewa berat timnya gagal menaklukkan musuh bebuyutan.
Tentu hasil ini mengecewakan buat Indonesia. Terlebih, armada Sintayong punya cukup banyak peluang bersih untuk mencetak gol pada big match ini. Akan tetapi playmaker Persib Bandung itu tidak mau larut dalam gundah. Klub menargetkan kemenangan tandang atas Filipina pada laga terakhir Indonesia di grup A, demi memastikan satu tempat di semifinal Piala AFF 2022. Saya ingin kami mencoba menang dengan banyak gol di Filipina. Pastinya kami akan kerja keras demi itu bisa terwujud. Tugas pemain naturalisasi berusia 29 tahun itu. Presiden RI Joko Widodo bersama Ibu Negara menyaksikan laga Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia melawan Thailand. Jokowi menilai Timnas Indonesia telah berjuang keras. Ia berharap Timnas bisa lolos ke fase grup dan terus maju hingga babak final turnamen Piala AFF tahun ini. Ya bagus, seluruh pemain Timnas kita sudah mati-matian dan hasilnya sudah kita lihat satu-satu, ujar Jokowi. Meski ditahan imbang Thailand, Jokowi tetap optimistis Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF tahun ini. Optimistis dong, mainnya bagus banget kayak gitu, jelas Jokowi. Situasi Timnas Indonesia saat ini memang belum aman, karena apapun bisa terjadi. Sintayong tak ingin membuat supporter Indonesia khawatir dengan mencoba menenangkan. Sintayong menjanjikan kemenangan untuk tim Merah Putih dalam laga penyisihan grup A ajang 2 tahunan tersebut. Lawan Filipina tidak usah khawatir, sudah pasti kita akan menang, ujar Sintayong dalam jumpa pers Kamis 29 Desember 2022. Sementara itu skuad Garuda direncanakan bakal langsung bertolak ke Manila, Filipina hari ini Jumat 30 Desember 2022. Timnas Indonesia masih punya peluang besar lolos ke semifinal Piala AFF 2022 meski ditahan imbang Thailand. Berikut 3 syarat Indonesia bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2022 saat melawan Filipina. Yang pertama, menang atas Filipina. Kemenangan dipastikan membuat Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Dengan asumsi Thailand menang melawan Kamboja, maka Indonesia akan duel selisih gol melawan Gajah Berang untuk menentukan posisi pemuncak klasemen. Kedua, seri lawan Filipina. Hasil imbang melawan Filipina juga membuat Timnas Indonesia dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Dan yang ketiga, kalah dari Filipina. Timnas Indonesia tetap punya peluang lolos cukup bagus jika kalah dari Filipina di Manila. Syaratnya Kamboja harus kalah dari Thailand di laga terakhir. Sarah Yuyen, sang penyelamat skuad Gajah Berang yang harus bermain dengan 10 pemain. Yuyen merupakan pesepak bola senior asal Thailand yang tercatat lahir di Samut Prakan pada 30 Mei 1992. Usianya saat ini sudah menyentuh 30 tahun. Adapun debutnya bersama Thailand pada tahun 2013. Momen itu tepatnya terjadi pada laga kualifikasi Piala Asia 2015 ketika skuad Gajah Berang menghadapi Kuwait pada November 2013. Sarah Yuyen merupakan pemain penting saat Timnas Thailand meraih 3 gelar Piala AFF, yakni pada 2014, 2016, dan 2020. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.